menit ke depan kami akan menemani Anda bersama saya dalam acara Sumber Fokus Berita Aktual dan Terpercaya. Mari kita melihat seperti apa yang dilakukan oleh PKL dalam menggali informasi tentang KUA Sumber. Untuk informasi selengkapnya dengan rekan Evania Natasha di KUA Sumber. Baik, selamat pagi. Berjumpa dengan saya, Evania Natasha, di Sumber Suko News. Pagi ini saya sudah berada di KUA Sumber Suko Lumajang. Kali ini saya ingin menanyai seperti apa profil KUA Sumber Suko itu sendiri. Untuk lebih jelasnya, kita tanyakan ke Kepala KUA. Permisi, Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Monggo, Bina. Selamat pagi Bapak, perkenalkan saya Evania Natasha. Kalau boleh tahu dengan Bapak siapa? Dengan Bapak Sugeng Prayitno SH. Baik, Bapak di sini saya ingin menanyakan tentang profil KUA Sumber Suko itu sendiri. Apa saja sih visi dan misi dari KUA Sumber Suko? Kami Kepala KUA Kecamatan Sumber Suko dalam profil KUA Kecamatan Sumber Suko Kabupaten Lumajang, Kantor Urusan Agama Kecamatan yang selanjutnya disebut KUA, sebagaimana disebutkan dalam PMA nomor 11 tahun 2007 pada ketentuan umum pasal 1 adalah instansi Kementerian Agama yang bertugas melaksanakan sebagian tugas Kantor Kementerian Agama Kabupaten atau Kodya di bidang urusan agama Islam dalam wilayah kecamatan. Adapun profil dari KUA Sumber Suko yaitu visi pertama, profesional dalam pelayanan pernikahan dan pembinaan keagamaan serta ibadah sosial demi mewujudkan keluarga sakinah. Untuk misi Kantor Urusan Agama Kecamatan Sumber Suko meningkatkan kualitas pelayanan pernikahan dan pembinaan keluarga sakinah, ibadah sosial, serta meningkatkan kualitas bimbingan dan pelayanan di bidang keagamaan dan kemitraan umat. Itu visi misi dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Sumber Suko Kabupaten Lumajang. Baik, terkait visi dan misi dari KUA Sumber Suko itu sendiri, apakah memang selalu berkomitmen seperti itu dalam setiap tahun ke tahun, Bapak? Untuk KUA Sumber Suko itu selalu komitmen. Berbagai usaha di atas dilakukan selain masih banyaknya kendala lain, termasuk dari segi keterbatasan finansial, adalah mengimplementasikan mutu KUA Kecamatan Sumber Suko, yaitu pelayanan yang cepat, tepat, dan akurat merupakan komitmen profesionalisme dan pelayanan kami. Baik, terkait dengan pelayanan yang cepat tadi, mungkin ada beberapa staf atau pegawai di sini, Bapak? Alhamdulillah untuk staf KUA Kecamatan Sumber Suko pada tahun 2025 ini itu sejumlah 10 orang. Pertama, Kepala KUA. Yang kedua, staf KUA itu ada 14. Begitu, baik. Terkait dengan pegawai yang segitu banyaknya ya Bapak ya, apa saja kira-kira layanan yang KUA Sumber Suko sediakan? Alhamdulillah untuk pelayanan Sumber Suko sudah tersediakan. Sudah tersediakan semua. Ya. Apa saja kira-kira Bapak? Contohnya mungkin? Contohnya satu, di bidang pelayanan administrasi, termasuk pelayanan administrasi legalisir atau penolakan pernikahan dan pembuatan duplikat nikah apabila masyarakat itu hilang surat nikahnya,
bisa diganti di KUA di Sumbersuko kalau nikahnya di sini. Tuh. Gitu. Ya. Baik, di KUA Sumbersuko apa hanya menjadikan layanan tentang pernikahan? Apa ada lain dari itu? Untuk pelayanan di Sumbersuko di KUA ini utamanya ya pendaftaran nikah. Itu NR, nikah dan rujuk. Itu memang utama untuk KUA Sumbersuko dalam pelayanan masyarakat, terus termasuk wakaf, termasuk ya lain-lainnya itu seperti pencatatan nikah itu. Baik, berarti wakaf juga bisa diurus di sini ya, Bapak? Bisa diurus, memang wakaf itu kewajiban, artinya masyarakat yang mendaftarkan wakaf itu langsung saya konfirmasi dulu dengan persyaratan-persyaratan yang lengkap, nanti bisa didaftarkan. Alhamdulillah untuk KUA Sumbersuko pada tahun 2023 jumlah ikrar wakaf itu sekitar 4 yang sudah ikrar wakaf, terus tahun 2024 itu sekitar 6 wakaf yang sudah diikrarkan, sedangkan untuk tahun 2025 ini cuman 2. Nanti insya Allah yang satu ini hari Jumat ini kita ikrar wakafkan di Desa Sentul itu. Saya kira cukup banyak yang melakukan pelayanan wakaf di sini ya Bapak ya. Sudah dijelaskan bahwa mungkin itu saja yang bisa kami sampaikan dalam profil KUA. Kembali lagi bersama saya, Evania Natasha. Kali ini kita akan membahas tentang wakaf. Bagi kesejahteraan umum, seperti apa dan apa saja yang bisa kita wakafkan melalui KUA? Masih selengkapnya, kita sudah terhubung dengan rekan Meliana dari KUA Sumbersuko Lumajang. Baik, di sini saya sudah bersama Bapak Fathi selaku penyuluh KUA Sumbersuko di bidang wakaf. Apakah benar Bapak? Betul. Belum banyak masyarakat Indonesia yang mengetahui tentang apa itu wakaf, proses wakaf itu seperti apa. Jadi di sini saya akan menanyakan kepada Bapak mengenai informasi wakaf. Baik, terima kasih. Akan saya sampaikan bahwa memang betul di masyarakat itu kurang mengetahui tentang proses wakaf, bagaimana mengurus wakaf agar supaya mereka itu rela mewakafkan tanahnya demi umat muslim. Kira-kira Bapak untuk wakaf sendiri itu apa saja sih yang bisa diwakafkan? Untuk benda yang diwakafkan, kebanyakan di masyarakat itu taunya adalah cuma lahan atau tanah atau ladang. Sebenarnya banyak harta benda yang bisa diwakafkan selain tanah. Seperti halnya adalah wakaf uang, wakaf penghasilan, juga wakaf harta benda yang lain. Lalu untuk wakaf sendiri itu apakah hanya boleh perorangan saja atau bisa lembaga atau seperti apa? Nah, itu terkait yang menerima wakaf, nanti itu namanya adalah nadir. Sebelum kita melaksanakan atau mengurus wakaf, kita harus tahu dulu apa itu wakaf. Berbeda dengan sedekah. Bedanya sedekah dengan wakaf adalah di dalam peruntukannya, itu saja bedanya. Kalau sedekah itu bebas penggunaannya, sedangkan kalau wakaf itu sesuai dengan ikrar yang telah diikrarkan oleh wakif. Nah, lalu ketika
ada masyarakat yang ingin melakukan wakaf, kira-kira persyaratan apa saja yang harus dipenuhi ketika ingin melakukan wakaf? Nah, ini untuk persyaratan wakaf secara administrasi yang harus kita sampaikan kepada masyarakat, bahwa seperti di awal tadi kita harus tahu istilah-istilah dalam pengurusan wakaf. Pertama adalah wakif. Apa wakif itu? Wakif adalah orang yang memberi harta benda, dan yang menerima itu dinamakan nadir. Nadir adalah orang yang menerima wakaf. Dan nadir itu sendiri itu ada beberapa nadir. Ada nadir perorangan dan juga ada nadir lembaga. Ketika sudah persyaratan sudah terpenuhi, lalu proses wakaf sendiri itu seperti apa? Di awal kita sampaikan yang harus dipenuhi persyaratannya sesuai dengan syarat rukunnya. Nah, pertama adalah identitas dari wakif, baik itu perorangan atau ahli waris. Yang kedua adalah identitas dari nadir, orang yang menerima wakaf. Dan nadir itu sendiri itu terdiri dari ketua nadir dan 2 anggota nadir, ditambah lagi dengan 2 orang saksi. Dan semua yang terlibat di situ, baik itu wakif ataupun nadir, itu menyerahkan fotokopi identitasnya masing-masing, baik fotokopi KTP dan KK. Dan kemudian dilengkapi dengan persyaratan yang lain seperti status tanah. Status tanahnya itu berbentuk apa? Letter C, apa akte, apa sertifikat. Itu status tanah. Yang kemudian kalau letter C ini yang mengeluarkan nanti dari kelurahan atau desa setempat. Nah, kemudian surat keterangan luas tanah yang akan diwakafkan. Kemudian ditambah lagi surat keterangan luas tanah dan batas-batasnya. Jadi sebelahnya ini batasnya milik tanah siapa, si A atau si B, dan di 4 sudut itu. Jadi nanti ketemu lokasinya itu berapa meter, dan di samping tanah wakaf itu berbatasan dengan milik siapa. Kemudian dilengkapi dengan surat tanah tidak sengketa. Nah, ini yang menentukan kalau tanah itu memang masih dalam sengketa dalam keluarga, itu si pembuat akte ini tidak mau menerima sebelum tanah itu clear dari semua ahli waris. Gitu. Yang terakhir adalah SPPT atau pajak harus dilunasi dulu dan kemudian dilampirkan di dalam berkas wakaf itu sendiri. Kalau semuanya sudah terkumpul, identitas wakif dan nadir sekaligus surat keterangan-keterangan yang dari desa itu terlengkapi, dan itu langsung nanti dilaporkan ke kantor urusan agama setempat. Terakhir Bapak, lalu peran penyuluh KUA dalam menangani hal ini kira-kira bagaimana? Untuk peran penyuluh agar supaya bersama-sama penyuluh yang lain, kita banyak teman ya, baik itu di lingkungan kecamatan atau di kecamatan yang lain, kita harus bekerja sama dan berusaha mensosialisasikan kepada masyarakat bahwa gimana pentingnya wakaf itu sendiri dan bagaimana prosedurnya. Kita sampaikan ke mereka biar mereka tahu, oh begini caranya mengurus wakaf. Dan insya Allah kalau mereka sudah tahu, maka mereka akan dengan mudah menyerahkan
harta bendanya demi umat. Baik, terima kasih Bapak atas informasinya mengenai wakaf. Baik, di sini saya sudah bersama Mbak Vida selaku staf administrasi di KUA Sumbersuko yang melayani bidang wakaf. Apakah benar, Mbak? Ya, benar. Saya sendiri. Ya, jadi di sini langsung saja kita ingin mengetahui bagaimana proses administrasi yang akan dilakukan ketika akan melakukan wakaf. Ya, saya di sini mau menjelaskan sekaligus langsung praktek ya kita ya untuk memasukkan pendaftaran akta wakaf, ya kan. Terus untuk pengadministrasian sendiri itu seperti yang dijelaskan Pak Fatki tentang syarat-syaratnya, kalau sudah terkumpul semua, kalau sudah lengkap, itu langsung kita daftarkan di websitenya Siwak gitu, Sistem Informasi Wakaf. Mungkin Mbaknya langsung bisa, ayo. Ya, pertama kan sudah membuka Siwaknya ya, ini udah bentuknya seperti ini, langsung kita buat permohonan akta wakaf. Terus langsung ini, pilih jenis. Nah, ini ada akta ikrar wakaf, ini yang baru, akta wakaf yang baru. Terus akta pengganti akta ikrar wakaf ini seumpama kalau ada akta ikrar wakafnya ini hilang, ini berarti milih yang akta pengganti. Nah, karena kasusnya kita ini baru, berarti kita pakai akta ikrar wakaf. Tuh. Langsung, apakah wakif merupakan badan hukum? Bukan. Terus wakif merupakan organisasi? Tidak. Ini kan ada banyak ahli warisnya, ya kan. Kalau cuma wakifnya itu milik tanahnya sendiri atas nama sendiri, itu pakai tapi ini kasusnya ini ahli waris, ini berarti tanah dimiliki lebih dari satu orang. Nah, ini kan nomor WTP. Nah, nomor WTP-nya itu kita cari di sini. WTP. Nah, ini bisa menulis Di sini 163. Nah, ini nih. Terus langsung ke bawah. Bener, datanya bener nggak? datanya ini. Irfan. Terus iya ya benar. Terus cus file ini di PDF. PDF kan. Nah, setelah udah selesai kan ya tadi mana? Ini ngupload nomor wakaf bersama, terus kita upload bekasnya. Setelah itu kita dokumen pendukungnya kita ambil yang ini, surat keterangan waris, surat pernyataan ahli waris. Setelah itu disimpan. Sebelumnya itu kita biasanya minta belangko akta ikrar wakafnya itu ke Kemenak, nanti dikasih, terus habis itu di print, setelah itu jilid, habis dijilid langsung kita melakukan ikrar wakaf, sudah gitu aja. Berarti setelah melakukan ikrar wakaf itu, terus persyaratannya sudah dijilid, sudah milik haknya si wakif. Bukan milik haknya wakif, milik haknya nadir gitu ya. Nanti kalau sudah dikasihkan ke nadir, wakif itu sudah tidak berhak lagi gitu, atas tanah tersebut. Jadi nanti dikelola sama nadir. Untuk keperuntukan tanah itu ya sesuai dengan apa yang tertulis di sini, persyaratan seumpama untuk pengembangan madrasah diniyah. Ini kayak ini kan untuk pengembangan madrasah diniyah yang ada di Kebonsari, bisa Kebonsari itu. Berarti nggak boleh diperuntukkan untuk yang lain, untuk pengembangan madrasah ya madrasah aja, nggak boleh untuk seumpama masjid kayak gitu, nggak boleh. Soalnya peruntukannya khusus untuk madrasah diniyah seperti itu. Sudah. Mungkin ada pertanyaan lagi? Mungkin itu saja yang kita tanyakan kepada Mbak tentang proses administrasi wakaf. Terima kasih atas waktunya dan penjelasannya serta praktek untuk memasukkan ke dalam web. Terima kasih Mbak atas waktunya. Ya,